Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuda Nailul Amanah dengan NIM 2021211153 dari kelas akuntansi 3D. Di sini saya akan mempresentasikan dari matkul pengauditan 1 dengan judul Pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka itu ada 3 subbab. Yang pertama mengenai sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan yang disarankan untuk biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, kita akan membahas sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya dikelompokkan sebagai aset lancar karena keduanya mempunyai manfaat dan nilai kurang dari 1 tahun. Menurut penulis, biaya dibayar di muka sebagai biaya yang telah terjadi digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan sebagai aset tak lancar. Contoh dari biaya dibayar di muka yaitu yang pertama, premi asuransi. Yang kedua, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga, biaya lain-lain dibayar di muka. Biaya lain-lain dibayar di muka itu contohnya biaya iklan radio, barang-barang untuk promosi. Selanjutnya, pajak dibayar di muka. Pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga yang akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Contoh pajak dibayar di muka. Yang pertama, PPh 22 dari barang impor. Yang kedua, PPh 23 setoran masa pajak penghasilan. Yang ketiga, PPh 25 dari bunga, dividen, royalti, manajemen fee. Yang keempat, PPN masukan dari pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh perusahaan kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Yang dimaksud sewa dibayar di muka dalam buku ini adalah sewa operasi. Menurut SAK etap, pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama sewa menyewa. Meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Subbab yang kedua mengenai tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Tujuan tersebut yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk 1 tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK _etap _IFRS.
Sekarang kita akan membahas tentang penjelasan atas tujuan pemeriksaan. Tadi yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Penjelasannya, jika akuntan publik meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya perusahaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri internal kontrol yang baik. Ciri-ciri internal kontrol yang baik untuk biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Sekarang tujuan yang nomor 2, yaitu untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Penjelasannya, auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang, tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Tujuan yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan yang telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Penjelasannya, auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired, masa manfaat yang sudah berlaku, sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, tujuannya untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap, sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Penjelasannya, untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung. Yang pertama, PPh 22. PPh 22 berisikan bukti pemungutan dari bank devisa dan PIUD, pemberitahuan impor untuk dipakai. Yang kedua, PPh 23 berisi bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. Yang ketiga, PPh 25. PPh 25 berisikan SSP. Dan yang keempat, PPh masukan. PPh masukan berisikan faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Sekarang tujuan yang nomor 5. Tujuan yang nomor 5 itu berisikan untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Hal ini dijelaskan biaya dibayar di muka mempunyai masa manfaat kurang dari 1 sama dengan 1 tahun. Itu merupakan aset lancar. Dan manfaat lebih dari 1 tahun itu aset tidak lancar. Pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai aset lancar atau offset dengan utang pajak yang sejenis. Sekarang subbab yang ketiga mengenai prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur yang pertama, prosedur compliance test. Yang kedua, prosedur substantif test. Prosedur substantif test mempunyai beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka. Yang kedua, premi asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, biaya advertensi dibayar di muka. Dan yang keempat, pajak dibayar di muka. Mengenai compliance test, yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. A.
Dalam hal ini, internal control questionnaire yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaire atas pengeluaran kas dan setara kas. Pertanyaan yang pertama, apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap? Yang kedua, apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Yang ketiga, apakah bukti setoran pajak, faktur pajak masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga difile dengan baik dan rapi? Yang keempat, apakah lease agreement, insurance, polisi difile dengan baik dan rapi? Sekarang yang B. Lakukan tes transaksi compliance test atas biaya dan pajak biaya dibayar di muka. Yang digunakan sebagai sampel biasanya bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan suatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol berjalan efektif karena substantif bisa dipersempit. Sekarang pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian, schedule, prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar general ledger prepaid rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement jika sudah dilakukan compliance test, refer ke kertas kerja. Yang keenam, TIAP atau TIN, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Yang ketujuh, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Sekarang pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar general ledger prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, TIAP total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Maksudnya, apakah polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim bahwa yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Dan yang terakhir ke-10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, pemeriksaan substantif prepaid advertising. Pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga,
periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV atau di radio atau di billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa pembebanan biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stok opnam, perhitungan fisik pada akhir tahun. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid taxes. Yang pertama, minta rincian prepaid tax per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Rincian bisa diperjenis pajak atau dicampur. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT PPh badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid taxes dirinci dengan SPT masa atau SPM. Di dalam top schedule, biasanya si auditor harus mencantumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atas perkiraan tersebut. Apakah menurut pendapat auditor perkiraan tersebut wajar atau tidak? Untuk sewa operasi, Les mengungkapkan hal tersebut di bawah ini. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa harus dibayar selama masa sewa. Yang kedua, jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa. Yang ketiga, jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. Yang keempat, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. Dan yang kelima, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi lessor, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari lease harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.